Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron, yang harus menambah kewaspadaan kita. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum usai, kini dunia dihadapkan dengan kemunculan varian baru virus corona yang dinamakan Omicron. Varian baru ini pun diprediksi memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya. Nah, kita langsung lihat pada grafis pertama, pemirsa. Baik, kita buka datanya, teman-teman. Baik, nah ini dia varian baru B11529 atau yang disebut dengan varian of concern Omicron. Disebutkan oleh WHO menetapkan bahwa ini merupakan salah satu varian of concern karena nilai R-nya atau angka reproduksinya efektif di atas 1 atau dengan nilai 2 yang memiliki risiko tinggi. Sehingga ia tergolong dalam varian of concern. Nah, kemudian kita lihat lagi data berikutnya. WHO menentukan bahwa varian ini memiliki jumlah mutasi yang besar, beberapa diantaranya mengkhawatirkan. Sehingga bukti awal menunjukkan peningkatan risiko infeksi ulang, artinya mereka yang sudah pernah terpapar, maka bisa terinfeksi ulang dengan varian ini jika dibandingkan dengan varian lainnya. Sehingga WHO menetapkan bahwa Omicron masuk dalam varian of concern. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Melalui Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa efeknya meningkatkan penularan yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Delta. Misal Delta bisa menularkan kepada 5 orang begitu ya, namun dengan varian Omicron ini bisa sampai dengan ke 10 orang. Artinya penularannya jauh lebih cepat. Mempercepat keparahan dan bisa menurunkan efikasi vaksin. Namun sampai dengan saat ini pemirsa belum ada kepastian berapakah prosentase efikasi vaksin yang turun untuk masing-masing jenis vaksin yang sudah disuntikan di Indonesia. Nah, tingkat mutasinya pun ada sekitar 30 varian mutasi. Kemudian Omicron ini teridentifikasi di sejumlah negara. Pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan pada 24 November 2021 dari pasien yang memang sudah terkonfirmasi positif pada 9 November 2021. Dan ini adalah sejumlah negara yang sudah terdeteksi adanya varian Omicron, diantaranya seperti Inggris, Jerman, Belgia, dan juga Afrika Selatan tentunya. Kemudian kita bergeser ke slide berikutnya. Ini adalah urutan pemirsa dari varian of concern, di mana yang pertama ada alpha, ada beta, kemudian gamma, delta yang paling parah dan memiliki tingkat keganasan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir saat ini adalah Omicron yang sedang dikhawatirkan oleh sejumlah negara di dunia. Nah, kemudian pemirsa, mekanisme perjalanan internasional saat ini sudah mengalami penyesuaian dengan adanya varian Omicron ini, di mana penutupan sementara WNA dari 11 negara ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui SE Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Dan kemudian WNI dari 11 negara ya, ini wajib untuk karantina 14 kali 24 jam. Artinya untuk WNA dari 11 negara ini tidak boleh masuk ke Indonesia, ditutup, namun untuk WNI masih boleh, tapi karantinanya menjadi 14 hari. Kemudian negara-negara yang masuk dalam ke-11 ini adalah Afrika Selatan, kemudian Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan juga Hong Kong. Nah, sementara WNA dan juga WNI di luar dari 11 negara yang ada ini wajib karantina sampai dengan saat ini sudah ada ketentuan baru yaitu 10 kali 24 jam pemirsa. Jadi dari awal 3 kali 24 jam dinaikkan menjadi 7 kali 24 jam dan akhirnya terakhir ditetapkan menjadi 10 kali 24 jam. Ini adalah upaya-upaya dari pemerintah Indonesia untuk mencegah penularan varian Omicron masuk ke Indonesia.
Dan sampai dengan saat ini memang varian Omikron belum terdeteksi ada di Indonesia karena screeningnya pun tidak mudah pemirsa, yaitu harus melalui dengan whole genome sequencing. Dan ini adalah upaya pencegahan lainnya selain melalui kebijakan regulasi pembatasan mereka dari luar yang sudah terdeteksi di negaranya ada varian Omikron, yaitu dari dalam negeri kita harus disiplin dengan menerapkan 5M ya, untuk tidak lupa bahwa menggunakan masker harus dan wajib, kemudian juga jaga jarak serta rajin cuci tangan dan berbagai protokol kesehatan lain ditambah dengan tingkatkan vaksinasi COVID-19. Sampai dengan saat ini kita masih mengejar target vaksinasi agar tercipta herd immunity. Dan pemirsa, itulah tadi paparan mengenai bagaimana varian Omikron yang sudah berada di sejumlah negara sampai dengan bagaimana juga upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap varian ini. Nah, untuk kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahaya virus COVID-19 khususnya varian baru Omikron, kita telah terhubung dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO untuk Asia Tenggara. Selamat pagi Prof. Chandra. Selamat pagi, Sarah. Apa kabar Prof? Sehat? Kabar baik, sehat. Maaf, bandwidth low. Baik, alhamdulillah sehat ya Prof. Oke, Prof, kalau kita bicara soal varian Omikron, ini dikatakan varian yang jauh lebih cepat tingkat penularannya jika dibandingkan dengan varian sebelumnya yaitu varian Delta. Tapi apakah memang hasil dari kajian klinisnya begitu ya, memang demikian, dan apakah tingkat keparahannya juga dikatakan bahwa hasil terakhir tidak separah seperti Delta kok, katanya cuman tidak ada gejala ketika seseorang terpapar Omikron ini. Betul begitu Prof? Jadi sebenarnya kalau ada varian baru, Omikron maupun yang lain sebelum-sebelumnya, maka selalu yang dilihat itu ada 6 aspek untuk mengetahui parah nggak parah, bahaya nggak bahaya. 6 aspek itu yang pertama adalah penularannya. Nah, kalau kita lihat sejauh ini memang kasus yang tadinya ada di Afrika bagian selatan sampai tadi malam sudah menyebar di 38 negara dengan lebih dari 480 pasien. Itu satu. Dan yang kedua, di Afrika Selatan sendiri memang kasusnya meningkat. Ada perbandingan seminggu terakhir dengan seminggu sebelumnya memang ada peningkatan, ada yang melaporkan sampai 300%. Tetapi itu kan kasusnya relatif baru di satu negara saja di Afrika Selatan, sehingga belum dapat dikatakan secara makro, secara besar bahwa memang akan terjadi peningkatan sekian persen, apakah 100, 200, dan sebagainya kita belum tahu pasti, kita tunggu. Tapi memang jelas nampaknya ada peningkatan penularan, itu yang pertama. Yang kedua soal berat ringannya penyakit, sampai sejauh ini belum ada data yang pasti untuk mengatakan bahwa dia makin berat atau tidak. Seperti yang Vera sampaikan, ada kasus yang mengatakan bahwa gejalanya ringan atau tanpa gejala, sekali lagi, itu terjadi pada sebagian kasus yang ada di Afrika bagian selatan. Kita belum bisa mengatakan bahwa kasus ini akan berat semua atau akan ringan semua. Kita tunggu perkiraannya 1-2 minggu ini. Yang ketiga, tadi juga sudah disebut tentang kemungkinan infeksi ulang. Mereka yang positif, kemudian negatif, dan kemudian sakit lagi, memang itu ada peningkatan. Jadi ada kemungkinan infeksi ulang meningkat. Yang keempat adalah dampaknya pada tes PCR. Ada 2 yang ingin saya sampaikan di sini tentang tes PCR. Yang pertama, harus dipastikan bahwa memang tes PCR masih dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19 akibat varian Omikron. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada fenomena yang namanya SGTF, S-gene target failure, di mana gen S-nya tidak bisa terdeteksi, gitu. Tapi gen yang lain masih bisa terdeteksi sehingga virus COVID akibat varian Omikron tetap bisa dideteksi, tapi gen S-nya tidak bisa. Dan bahkan kalau tidak ada gen S ini malah bisa mengkapal untuk mendeteksi lebih lanjut dengan genome sequencing. Jadi kalau ada PCR positif beberapa orang dan gen S-nya semua negatif, kita bagus untuk melanjutkan untuk gene sequencing untuk tahu Omikron atau tidak. Itu adalah indikasi awal untuk adanya Omikron. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tentang dampak terhadap vaksin, seperti Sarah juga sampaikan, memang ada perkiraan akan ada penurunan efikasi vaksin, hanya turunnya berapa persen kita masih harus tunggu. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah dampak terhadap pengobatan. Ada 3 pengobatan yang sedang diteliti, yaitu dampak terhadap pengobatan monoklonal antibody, dampak terhadap interleukin 6 reseptor yang menangani badai sitokin, dan dampak terhadap kortikosteroid yang sudah ada laporan awal adalah tentang dampak terhadap antibody. Jadi sekali lagi, memang mutasinya ini banyak sekali, ada lebih dari 30, sehingga ada potensi
punya dampak kepada manusia, tetapi hasil akhir pastinya kita masih tunggu dalam 1-2 minggu ke depan ini. Baik. Kita perlu waspada saja dari sekarang. Kita masih tunggu waktu begitu ya bagaimana hasil penelitian lanjutan. Tapi kalau memang kita masih harus menunggu hasil penelitian lanjutannya untuk menunjukkan apakah memang tingkat keganasannya tidak separah seperti Delta, lalu kenapa WHO sendiri sudah memasukkannya dalam variant of concern, Prof? Karena jumlah mutasinya banyak sekali. Nah, kita tahu mutasi ini kan perubahan dari spike protein, hal yang menonjol di dindingnya virus corona itu, dan yang berubah ini lebih dari 30 spike protein. Dan kita tahu spike protein inilah yang berhubungan dengan virus nempel di tubuh manusia, spike protein inilah berhubungan dengan efektivitas PCR, spike protein inilah yang berhubungan dengan efikasi vaksin. Jadi karena begitu banyaknya perubahan pada spike protein, sehingga ini memang ada potensi terganggu dari 6 yang saya sebutkan tadi. Tapi seberapa besar terganggu dari 6 itu kita akan tunggu hasilnya. Tapi sebenarnya di sisi lain, Vera, ini bisa kita lihat dari sisi positifnya, bukan positifnya, dari sisi lain yang mengatakan bahwa ini jadi alert dari awal sehingga dunia sejak awal siap menghadapi kalau toh nanti memang situasinya tidak seperti kita harapkan. Jadi ini baiknya adalah menjadi bentuk warning dari awal. Oke, Prof Chandra, sebetulnya bagaimana sih caranya WHO itu bisa menentukan sebuah varian mutasi begitu ya, virus itu masuk dalam variant of concern? Apakah ada tahapan dulu sebelumnya yang harus dilakukan oleh WHO untuk mengetahui bahwa ia memang harusnya masuk dalam variant of concern, atau ada golongan sebelumnya sebelum variant of concern ini? Golongannya ada 3. Yang pertama, yang paling perlu diwaspadai adalah variant of concern, itu yang paling tinggi. Yang di bawahnya lagi yang diwaspadai juga tapi perlu dapat perhatian, kalimatnya adalah variant of interest, VOI. Sementara golongan yang terbawah lagi adalah varian under monitoring atau VUM. Sementara untuk Omicron ini kita tahu pertama kali dideteksi pada 9 November, walaupun sekarang sudah ada informasi jangan-jangan sudah dideteksi sebelumnya. Kemudian pada tanggal 24 November dilaporkan kepada WHO dan diklasifikasikan sebagai yang di bawahnya, yang paling bawah, varian under monitoring. Dalam waktu 2 hari sudah naik menjadi variant of concern. Jadi itu tahapan-tahapannya. Dan waktu menetapkan itu WHO mengundang suatu tim pakar. Jadi ada tim pakar yang sengaja dibentuk untuk ini. Tim pakar inilah yang kemudian mengumpulkan semua data ilmiah dari berbagai negara yang ada, kemudian menyampaikan bahwa ini harus masuk VUM atau masuk VOC dan sebagainya. Jadi kecepatan naik ke tahapan variant of concern itu mutlak hanya karena mutasinya banyak begitu ya, jumlah mutasinya banyak begitu ya, Prof Chandra? Saat ini begitu, dan juga ada laporan peningkatan jumlah kasus di Afrika bagian selatan. Tapi sekali lagi, mutasinya banyak itu tidak bisa disebut hanya, karena memang justru mutasi itulah yang menjadi indikator awal untuk kemungkinan perubahan-perubahan dari 6 poin yang saya sebutkan di atas. Berapa besar perubahannya itulah yang membutuhkan waktu untuk penelitian, tapi sekali lagi saya sampaikan, kita dari sisi lain kejadian ini menunjukkan bahwa kita memang harus waspada, sehingga orang bisa katakanlah quote-unquote buying time, kita siapkan diri lebih waspada untuk menghadapi, kita lihat kemungkinan yang akan ada terhadap 6 poin yang saya sebutkan tadi. Baik, artinya tidak menutup kemungkinan jika hasil kajian penelitian nantinya begitu ya, dengan munculnya berbagai macam jenis mutasi yang luar biasa banyak. Saat ini sudah ada 30 jenis mutasi dari varian of concern Omicron ini, bahwa tingkat keganasannya juga bisa saja mengikuti begitu dengan jumlah mutasi yang terus bertambah. Ya, cuma makanya kalimat berbahaya dan keganasan ini yang perlu diklarifikasi. Jadi kita bicarakan 6 hal. Penularan, berat ringannya penyakit, infeksi ulang, dampak terhadap diagnosis, dampak terhadap vaksin, dan dampak terhadap obat. Jadi yang namanya bahaya itu mesti dinilai satu persatu dari 6 itu. Kalau kita sebut bahaya, orang menganggap semuanya, belum tentu. Jadi ada 2, 3, atau 4 mungkin terpengaruh, 2 lain atau tidak. Jadi barangkali kata bahaya itu yang perlu diklarifikasi dengan jelas. Oh, ini meningkatkan penularan. Oh, ini meningkatkan infeksi ulang. Oh, dampak terhadap vaksinnya begini. Jadi itu secara jelas akan keluar satu persatu dari 6 poin. Nah, Prof Chandra, ini yang juga menjadi penting untuk kita semua lebih aware begitu ya dengan adanya variant of concern Omicron ini. Di negara tetangga kita seperti Singapura, kemudian juga Malaysia sudah terdeteksi adanya varian Omicron. Nah,
Bagaimana membuktikan dan meyakinkan bahwa memang di Indonesia belum ada varian ini? Kalau saya ada 3 usul. Yang pertama, kan kita sudah menutup penerbangan 29 November, dan tadi Vera sudah menjelaskan sudah 29 November ada lagi hari karantina diperpanjang. Tapi kan virus ini kan sudah ditemukan, varian ini maksud saya sudah ditemukan sejak 9 November. Jadi kita mundur dari 29 November ke belakang. Karena kalau orang datang ke Indonesia tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 15 November, belum terkena aturan ini. Jadi mereka datang tanggal 15 November misalnya, dia di karantina 3 hari sampai 18 November, dan sekarang sudah keluar dari karantina. Jadi saya usul kita mundur ke belakang dari 29 November. 29 November itu sudah bagus, kita mundur ke belakang 2 minggu atau 3 minggu, kan sudah ada daftarnya siapa yang datang dari negara-negara terjangkit. Kemudian mereka dicek apakah ada keluar atau tidak, apakah perlu pemeriksaan PCR atau perlu pemeriksaan genome sequencing. Itu poin pertama agar kita bisa tahu situasi yang ada pada mereka yang sudah datang ke Indonesia sesudah virus ditemukan sampai ditutup. Poin kedua memang harus terus meningkatkan jumlah tes baik PCR maupun genome sequencing. Karena sekarang jumlah tes PCR memang secara nasional sudah memadai, tapi kan ada provinsi atau kota yang tinggi, ada provinsi atau kabupaten kota yang rendah, itu satu. Dan yang kedua, jumlah genome sequencing kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu memang kita relatif belum setinggi itu, sehingga itu harus ditingkatkan. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, harus ada yang namanya surveillance berbasis lab untuk mengidentifikasi kalau ada kluster. Karena kalau ada varian baru atau penyakit baru begitu secara umum, maka kluster ini menjadi indikator penting sehingga harus dideteksi di masyarakat apakah ada peningkatan kasus pada sekelompok orang di satu tempat tertentu. Jadi 3 poin itu yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan kemungkinan mendeteksi ada atau tidak adanya di Indonesia sesuai dengan pertanyaan Vera tadi. Baik, artinya ada whole genome sequencing, kemudian ada testing dan juga tracing begitu ya sebagai kunci untuk benar-benar meyakinkan kita semua bahwa Omikron belum masuk ke Indonesia. Tapi yang perlu digarisbawahi juga Prof, bahwa sampai dengan saat ini Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa tingkat tracing di Indonesia itu masih lemah. Sehingga ada kebijakan untuk menaikkan PPKM kita ke level 2 untuk Jawa dan juga Bali. Nah ini adalah salah satu pertimbangannya. Kalau memang angka testing dan juga tracing kita masih sangat rendah, bagaimana apalagi mengenai whole genome sequencing Prof? Kalau Anda melihatnya dan mengamati sampai dengan saat ini seperti apa sebetulnya tingkat testing dan juga tracing di Indonesia? Ya, memang kalau tingkat testing dan tracing sudah kita sampaikan bahwa memang testing angka nasional sudah memadai, tapi kan ada provinsi atau kabupaten kota yang tinggi, ada kabupaten kota yang rendah, sehingga ini harus dibuat merata semua kabupaten kota sesuai dengan standar WHO dan genome sequencing ditingkatkan. Tapi balik lagi ke cerita awal Vera, dengan adanya alert ini kita mesti lakukan 3 hal lah paling tidak untuk kita dan untuk Indonesia. Nomor 1 memang pembatasan sosial. Artinya untuk kita anggota masyarakat seperti tadi disampaikan oleh Vera juga 3M atau 5M itu seakan-akan seperti diingatkan lagi bahwa ini harus kita jaga terus, harus tetap kita ketat dengan protokol kesehatan. Itu pembatasan sosial untuk masyarakat. Sementara pemerintah melakukan PPKM sesuai dengan levelnya. Yang kedua, mau tidak mau memang tes tracing harus ditingkatkan. Kalau satu orang targetnya dari satu kasus hanya di-treat 8 orang di sekitarnya, tentu tidak cukup, tidak memadai, bukan itu. Targetnya adalah semua orang yang kontak dengan orang itu sedapat mungkin bisa di-tracing selain meningkatkan genome sequencing dan mendapatkan mengidentifikasi kluster yang sudah saya sampaikan dan mundur ke belakang 2 minggu dari tanggal 29. Yang ketiga, memang mau tidak mau upaya keras untuk meningkatkan vaksinasi karena lebih dari 50% orang warga negara kita belum mendapatkan vaksinasi memadai yang 2 kali, sementara untuk lansia saya kira masih sekitar 60% yang belum mendapatkan vaksinasi yang memadai. Jadi ini 3 harus ditingkatkan. Dan yang keempat juga penting karena Omikron ini baru dan baru 3-4 hari. Ya katakanlah belum ada seminggu, maka berbagai berita keluar ke sana kemari tidak terkendali. Jadi baik anggota masyarakat tidak sepenuhnya hanya percaya kepada WA, tapi mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang jelas, dari Satgas, dari Kemenkes, atau dari website WHO, dan juga tentu saja dari Metro TV, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan informasi yang tidak terlalu jelas. Oke, tapi kalau melihat whole genome sequencing yang ada di Indonesia itu cukup agresif atau tidak sih, Prof? Ya, kalau kita bandingkan, kalau saya punya data beberapa yang negara itu diminta untuk memasukkan genome sequencing ke GIS. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita memasukkan sekitar 9 ribuan. Angka 9 ribu itu sudah jauh lebih meningkat karena waktu kita menemukan varian Delta, angkanya 400. Jadi sekarang sudah lebih dari 20 kali atau hampir 25 kali lipat lebih bagus. Tetapi
Kalau kita bandingkan dengan Afrika Selatan itu yang penduduknya tidak sampai 60 juta memasukkan lebih dari 23.000. Atau kita bandingkan dengan India yang memasukkan sudah 80.000 penduduk. Kita seperempat penduduk India. Jadi kalau India sudah memasukkan 80.000, kalau kita mau seperempatnya, maka mestinya kita bisa sekitar 20 ribuan, sementara sekarang masih sekitar 9 ribuan. Jadi memang baik untuk ditingkatkan agar kita bisa deteksi berbagai kemungkinan yang ada di negara kita. Salah satu caranya meningkatkan adalah melakukan pemeriksaan PCR kalau ada gen S-nya tidak terdeteksi, yang SGTF itu, gene target failure, maka yang gen S-nya tidak terdeteksi, itu deteksi PCR, itu deteksi genomic sequencing selain pendatang atau kontrak dari pendatang. Baik, artinya harus aktif gitu ya mengambil sampel-sampel yang memang patut untuk dicurigai begitu ya, terutama khususnya tracing bagaimana mereka yang sempat masuk Indonesia ketika varian of concern Omicron ini sudah terdeteksi di beberapa negara lain. Nah, Prof. Chandra, yang juga kita lihat saat ini adalah berbagai kebijakan. Kalau tadi Prof. sempat menyinggung bahwa ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan, tapi kalau kita lihat yang saat ini adalah sejumlah pembatasan dari negara-negara lain sudah 11 negara ya khususnya itu tidak boleh masuk ke Indonesia untuk WNA-nya, tapi WNI juga masih boleh dengan masa karantina saat ini adalah 14 kali 24 jam untuk mereka dari 11 negara yang sudah terdeteksi. Tapi untuk di luar dari negara yang sudah terdeteksi ini ya karantinanya menjadi 10 hari, 10 kali 24 jam. Cukupkah ini sebetulnya untuk bisa meminimalisir atau juga melakukan pencegahan Omicron masuk ke Indonesia? Seperti saya sampaikan tadi, sampai tadi malam itu sudah ada sekitar 38 negara sebenarnya yang melaporkan kasus Omicron ini. Jadi baiknya itu diklasifikasi menjadi 3. Satu, negara yang memang sudah ada community transmission, artinya jumlah kasusnya cukup banyak, sudah menular dari orang per orang di negara itu. Itu dinilai berapa, datanya dari hari ke hari tentu berubah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah negara yang sudah melaporkan kasus, 1 atau 2, tapi kasus itu kemudian mereka karantina, mereka isolasi sehingga tidak menular di sekitarnya. Itu kelompok negara yang kedua. Dan yang ketiga adalah kelompok negara yang memang belum melakukan kasus, sehingga masing-masing perlakuannya tentu berbeda. Itu poin pertama. Poin kedua, saya sangat setuju kalau warga negara Indonesia tetap bisa masuk ke Indonesia, cuman masalahnya adalah pemeriksaan dan karantinanya. Memang anjurannya adalah kalau ada risiko maka karantinanya setidaknya 2 minggu, tapi ada juga yang bukan hanya menganjurkan, tapi pada saat varian Delta yang lalu beberapa negara bahkan menggunakan angka 3 minggu. Jadi kita berkisar antara karantina antara 2 sampai 3 minggu. Kita lihat itu bagaimana perkembangannya. Tapi sekali lagi daftar yang ada di layar sekarang ini harusnya memang dinamis, berubah dari waktu ke waktu karena jumlah negaranya juga berubah, statusnya juga berubah dari waktu ke waktu. Baik, kita harapkan semoga kebijakan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah ini implementasinya sesuai begitu ya, dan fungsi pengawasannya juga kuat ataupun juga ketat supaya betul-betul kita bersama untuk mencegah masuknya varian of concern Omicron ke Indonesia. Terima kasih Prof. Chandra Yoga sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Prof.